Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 5, Wirausaha, subtema 3, Ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 2. Anak-anak, ingatkah kamu bahwa kreativitas menjadi modal utama dalam berwirausaha? Selain itu, diperlukan juga ketekunan dalam berwirausaha, seperti kisah Man berikut ini. Kreativitas dan ketekunan adalah modal dalam melakukan wirausaha. Yuk kita baca teks berikut. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok. Usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat beragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga Rp5.000 hingga Rp15.000. Dalam sehari biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang. Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin beli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermain karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkrama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu, jadi kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pelajaran hidup yang tak ternilai. Oke anak-anak, setelah kita membaca teks tadi, yuk kita jawab pertanyaan berikut. Apa jenis usaha yang dilakukan Man dan teman-temannya untuk mengisi waktu luang mereka? Apa nak? Yaitu berjualan aneka warna gelang benang, ya kan? Nah, oke, lanjut yang keduanya nih. Mengapa diperlukan kreativitas dan ketekunan dalam menjalankan usaha tersebut? Jelaskan. Ya, karena tidak mudah memanfaatkan barang sisa jika tidak memiliki kreativitas, Dan diperlukan juga ketekunan agar usaha tersebut bisa berjalan dan berkembang. Oke, lanjut nomor 3. Apa manfaat? Ini nomor 3 sayang. Apa manfaat usaha anak-anak tersebut bagi kehidupan mereka? Apa manfaatnya nak? Menambah uang jajan, iya betul. Apalagi bisa membeli perlengkapan sekolah, ya kan? Dan bahkan bisa meringankan ekonomi keluarga, Oke, nomor 4 nih. Faktor apa yang mereka pertimbangkan saat melakukan usaha tersebut? Faktor apa nak? Harga dan bahan. Oke, lanjut nomor 5. Sikap apa
yang bisa kamu pelajari dari usaha anak-anak tersebut? Sikap apa, Nak? Kreatif, betul. Apalagi? Tekun, iya. Dan pandai memanfaatkan peluang, ya. Oke, nomor 6-nya perhatikan. Bagaimana kamu menghadapi dan bagaimana kamu menghargai, ya, hal yang dilakukan oleh setiap orang dalam cerita tersebut. Bagaimana kamu menghargainya? Ya, walaupun masih anak-anak, mereka sudah bisa mencari uang, ya kan? Yaitu dengan kreativitas dan ketekunan yang mereka miliki, ya. Mereka pandai sekali mengatur waktu antara usaha dan aktivitas lainnya, bahkan bisa jadi contoh, ya, buat yang lain. Oke, anak-anak, kita patut bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan beragam kemampuan, sehingga bisa saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kamu juga dapat belajar berwirausaha. Ayo kita belajar membuat kemasan produk yang menarik. Kali ini kita belajar cara membuat tabung dan kerucut, ya. Nah, perhatikan gambarnya nih, ya. Ini gambar tabung, ya. Di sini ada tabung makanan nih, keripik singkong, ya kan? Nah, yang di sini berbentuk kerucut. Ini apa? Es krim, ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan oleh kalian, ya. Coba, apakah kamu pernah menemukan kemasan berbentuk tabung dan kerucut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kamu tulis di sini jawabannya. Pernah tidak? Pernah, ya? Iya, contohnya apa yang berbentuk tabung? Ada kaleng susu, ada kaleng sarden, ya kan? Ada apa lagi, Nak? Tempat menyimpan kok. Tahu kan yang buat badminton? Kok? Ya, panci juga, gelas juga tuh berbentuk tabung, ya kan? Nah, sedangkan yang berbentuk kerucut tadi apa? Seperti apa, Nak? Kemasan es krim, ya kan? Terus kamu pernah lihat di jalanan ada tukang kacang rebus. Nah, dia bentuknya seperti kerucut tuh, ya kan? Oke, anak-anak. Lanjut. Perhatikan. Kita coba membahas tabung nih, ya. Yang tabung. Gimana nih tabung nih? Coba perhatikan. Oke. Tabung atau silinder sering kita temui dalam kehidupan kita. Misalnya kemasan makanan, drum, kaleng, susu, toples, dan lain-lain. Apakah kamu tahu sifat-sifat tabung? Nah, bagaimana sifat tabung? Nah, memiliki alas nih, ya, bagian bawah dan atas. Oke, berbentuk lingkaran. Kemudian memiliki 3 sisi, yaitu alas, kemudian atap, dan selimut, ya. Kemudian tabung tidak memiliki sudut, tidak ada sudutnya, ya. Dan memiliki 2 rusuk, yaitu yang melingkar alas atap dan yang alas, ya, alas nih, alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Ini namanya rusuknya. Oke, ya, Nak. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung volume tabung? Langkah ke-1, kita harus tahu dulu tentukan dasar dari jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari, ya. Kalau sampai sini namanya diameter. Oke, ini jari-jari yang ini, ya. Nah, di sini ditentukan nih, misalnya jari-jarinya 6 cm untuk diameter, berarti jari-jarinya 3 cm, ya. Nah, yang kedua, langkah kedua, hitung luas salah satu lingkaran. Nah, ini dihitung. Mencari rumus luas lingkaran bagaimana? V kali R kali R, ya. Kebetulan tadi ini kan jari-jarinya 3, ya. Berarti V kali 3 kali 3 atau V kali 9. Nah, sehubungan dengan jari-jarinya 3, jadi kita nggak usah pakai 22/7, tapi kita pakai rumus 3,14 kali 9 kali 3 kali 3, ya. Jadi 3,14 kali 3 kali 3 berarti hasilnya 28,26. Oke, Nak. Nah, perhatikan langkah ketiga, cari tinggi tabung. Tinggi tabung ini, sayang. Nih, ya. Misalnya tinggi tabungnya 10. Nah, kalian sudah tahu tingginya 10. Bagaimana nih menghitung volumenya? Ingat, volume itu tinggal luas alas kali tinggi, ya kan? Cara menghitungnya, volume tabung adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Tadi luas alasnya berapa? Ini 28,26 cm persegi, tingginya 10, jadi 282,6 cm kubik. Paham, ya, sayang, ya? Oke, bagaimana dengan kerucut? Nah, kerucut.
Ayo kita tahu apa sih kerucut itu ciri-cirinya. Nah, pertama punya alas ini berbentuk lingkaran ya. Kemudian punya titik puncak ya di atas dan memiliki selimut ya. Oke. Bagaimana cara menghitung volume kerucut? Yang mudah itu kalau tinggi dan jari-jari kerucut sudah diketahui ya. Langkah pertama apa? Cari jari-jarinya dulu nih. Jari-jarinya berapa nih? Jari-jarinya kita tentukan misalnya 3 cm ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, jari-jari tadi digunakan untuk mencari luas lingkarannya. Berapa nih luas lingkaran? Ingat, V kali R kali R, yaitu 3,14 kali 3 kali 3 ya kan? Berarti 3,14 kali 9, 28,26 cm persegi ya. Nah, langkah ketiga, cari tingginya. Tinggi ini berapa sih? Nah, tingginya tadi 10. Kalikan dengan 10, ya enggak? Ya. Nah, kalikan tadi dengan 10. 28,26 kali 10 adalah 282,6 cm kubik. Langkah kelima, hasilnya ini dibagi dengan 3. Kenapa? Karena rumus volume kerucut adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, ya kan? Nah, ini 94,2 cm kubik ya. Volume silinder adalah luas alas kali tingginya. Paham ya sayang ya? Oke. Yuk kita coba dengan soal ini. Nomor 1. Sebuah kemasan cenderamata berbentuk tabung dengan tinggi 12 cm, diameter alasnya adalah 6 cm. Hitung volumenya. Ingat nak? Untuk mencari volume adalah luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya apa? V kali R kali R kali, untuk volumenya apa rumusnya? V kali R kali R kali T. Ingat, kalau diameternya 6 berarti R-nya 3, ya kan? Berarti 3,14 kali 3 kali 3 kali 12. Silakan dihitung ya. Oke. Nomor 2. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut. Tinggi kerucut tersebut adalah 15. Jari-jari alas kerucut berukuran 3 cm. Hitunglah luas kerucut tersebut. Ingat nak, kalian menghitungnya bagaimana tadi mencari luas kerucut? Kemudian bagaimana mencari volume kerucut? Ya, luas kerucut apa nak? Luas alas ditambah luas selimut ya. Jangan lupa rumusnya kalau luas alas itu tadi kan kerucut berbentuk lingkaran, yaitu V kali R kali R ya. V kali R kali R. Sedangkan kalau luas selimut V kali R kali S ya. Jangan lupa tuh. Harus selalu diingat ya nak ya. Oke. Apa tuh S, Bu? S tuh garis pelukis. Nah, ya. Jangan lupa tuh. Oke, anak-anak lanjut. Nanti cari sama volumenya sekalian ya sayang ya. Bagaimana cara mencari volumenya. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, perhatikan kemasan berikut. Ini adalah terdiri atas bangun gabungan nak. Ini tabung dan ini kerucut. Nah, hitung volumenya. Ingat volumenya bagaimana nak? Kita ngitung yang alas dulu deh, yang bawah ya. Ini yang tabung nih. Berarti V kali R kali R kali T. Kalau diameternya 14, ini diameter 14 loh nak. Berarti jarinya berapa? Jari-jarinya tuh 7, ya kan? Ini jari-jarinya 7. Berarti 3,14 nya diganti karena ini 7 diameternya, jari-jarinya berarti jadi 22/7. Ya kan? 22/7 kali 7 kali 7 kali tingginya berapa nih tabung ini? Berapa yo? Iya, 12. Oke. Nah, kalau setelah ketemu itu jawaban itu, hitung yang kerucutnya sekarang. Nah, yang kerucut ini dihitung. Rumusnya apa nah yang kerucut? V kali R kali R kali T kali apa tadi? 1/3. P-nya ini 22/7 kali 7 kali 7, ya kan? Kan jari-jarinya 7 kan? Kali T, tingginya berapa nih? Dari sini ke atas berapa tingginya?
Kan ini tingginya semuanya dari bawah ke atas 18. Sampai sini 12. Nah, sekarang ngitungnya dari sini ke sini berapa? 18 aja kurang 12 berapa, Nak? 6. Berarti 22/7 kali 7 kali 7 kali 6. Dan kalikan, jangan lupa rumus kerucut volumenya. Kali 1/3. Kalian nanti hitung di sini ya sayang ya. Dihitung. Nanti setelah ketemu jawaban dari volume tabung dan volume kerucut, baru kalian tulis hasil totalnya. Jadi digabung ya. Oke anak-anak. Sekarang nomor 4, buatlah soal tentang volume tabung dan kerucut. Kalian buat soal di sini. Membuat soal dengan kreasimu sendiri. Nah, dengan pikiranmu sendiri. Bikin kalimatnya sendiri, buat soal tentang volume tabung dan kerucut. Oke ya, Nak ya, itu tugasnya yang harus kalian selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.